Oke, kita ketemu lagi, tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API, tetap di tempat kampus yang sejuk, yang nyaman, ya kita sekarang ketemu langsung dengan mahasiswi-mahasiswi yang cantik-cantik, yang kemarin masuk dalam nominasi Duta Kampus 2024 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata API. Mantap. Iya, Pak. Kenalan dulu siapa namanya ini Mbak-mbak yang cantik-cantik ini. Boleh boleh. Iya. Sebelumnya perkenalkan ya, Pak, nama saya Nabila Putri Sutrisno, saya mahasiswa semester 4 dari kelas C angkatan 2022. Oh, 2022. Betul. Silakan. Nama saya Wita Wahyu Aruni, sama saya juga angkatan 2022, tapi saya kelas A gitu. Kelas A. Iya. Beda kelas dong? Betul, Hmm. beda-beda. Tapi sering kuliah bareng apa enggak? Ya bareng kita sering main bareng, kalau misalnya berangkat bareng, kalau misalnya udah selesai kelas, ya main bareng, cuma bedanya kita dipisahkan saat lagi di kelas aja. Wah, bestie banget ini. Asal Pak, soalnya. Satu asal. Iya, dari Purworejo. Oh, dari Purworejo. Betul. Satu Waduh, asal dan satu sekolah, satu satu sekolah kelas. juga, satu kelas, Iya, sampai betul. kuliah Sampai sekarang. kuliah sekarang, untungnya ini dipisahin kelas, Pak, jadi kita nggak bosen lah Oh, jadinya. untuk di Purworejo sendiri, jangan-jangan tetanggaan ini? Oh, ya untungnya nggak tetanggaan juga sih, Ini Pak, tetanggaan, cuma nggak dikit jauh ya? doang. Iya. Oke, oke. Aduh. Oke, ini bisa cerita dong, apa sih sebetulnya Duta Kampus nih? Kemarin tuh kayaknya hype banget nih di kampusnya STI Pariwisata API ini. Iya, Ada berapa orang masuk dalam nominasi, kemudian ada kalau nggak salah ada tesnya juga iya ya, betul, Pak, ada penilaiannya juga sampai betul nanti ada pemenangnya. betul. Bisa dong diceritakan gimana ini Duta Kampus Oke. nih? Awal-awal Duta Kampus itu terbentuk kalau dulu katanya itu dari MAIS, kegiatan dari semester 5 Oke, untuk angkatan 20 itu membuat kayak sebuah acara gitu, Pak, dan oke, mereka tuh menyarankan untuk membuat Duta Kampus STI Pariwisata Yogyakarta. oke. Karena berhubung kampus kita kan belum ada duta, Mhm. jadi mereka para kakak tingkat angkatan 20 pada membentuk, dulu tuh namanya kepanitiaan Gempita, kalau tidak salah, dan itu membentuk namanya Duta Kampus, ajang pemilihan Duta Kampus. Jadi untuk tahun saya sekarang ini adalah tahun kedua pembentukan Duta Kampus Duta STI Kampus Pariwisata yang UI. kedua, oke. Betul. Awal-awalnya ya itu setiap kelas harus mengirimkan beberapa orang untuk menjadi perwakilan kelas mereka, untuk nantinya mengikuti bermacam seleksi, Mmm, kayak tes wawancara, sama ada tes bakat juga, Pak. Sampai akhirnya setelah di-ranking dari hasil yang mereka udah kerjakan itu nanti akan didapatkan 14 pasang ini, putra sama putri. 14 pasang, Jadi 7 7 putra 7, dan 7 putri. oh 7 putra, 7 putri. Ya, Betul. iya, iya. Sampai akhirnya nanti setelah itu mereka akan melakukan karantina ini, Pak, buat kayak pembekalan gitu-gitu, Pak. Entah itu, Hmm, mereka juga dinilai selama karantina, jadi entah sikapnya, attitude, buat sama mereka selama menjalani karantina bagaimana, itu nanti akan dinilai juga sampai akhirnya nanti masuk ke ajang pemilihannya di semifinalnya itu. mmm, Grand finalnya itu, nanti ada apa aja ya, Mbak, di grand finalnya tuh banyak ya, Mbak? Ada tes aja ini? apa aja nih tesnya ini? Kemarin itu kita hari pertama itu tes tertulis, itu Tes tes tertulis. pengetahuan umum sama kemarin ada matematikanya juga ya? Mhm. Ya, terus sama tes wawancara dan itu diwawancarai oleh dosen STI juga. Terus sama hari keduanya itu kita tes, minat bakat. Jadi kita itu menunjukkan bakat kita dan itu di depan dosen juga begitu. Jadi dalam pemilihan itu memang benar-benar, totalitas banget ya, Pak. Jadi kita tuh nggak sekedar cuma milih gitu. Jadi untuk, dapat 7 pasang itu, 14 finalis itu memang, mereka panitia terutama itu memang menyeleksi bener-bener, orang yang bener-bener niat begitu. Jadi sampai grand final kemarin memang mereka dituntut untuk memang niat harus totalitas dan memang ya kemarin hasilnya di Taman Budaya itu. Taman budaya Iya itu, betul, di iya. Taman Budaya Yogyakarta itu bener-bener kita
bagus sih menurut saya itu kita udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Dan ini fun fact-nya itu kita tuh persiapan itu tuh nggak lama, Pak. Karena Oh gitu? kita benar-benar dikejar, karena kan, eee, event duta kampus itu bertabrakan sama acara Desnatalis kampus, Oh, iya bertepatan iya, dengan Paris Desnatalis kampus. Jadi Vitalis. kita menentukan tanggal-tanggal lomba dan latihannya itu harus rebutan waktu sama HMP yang untuk mengatur Desnatalis saat itu. Jadi waktu kita sebelum final itu, kita hanya ada persiapan 1 minggu. Untuk opening dance, untuk persiapan materi segala macam itu tuh hanya 1 minggu. Dengan panitia yang sangat minimalis itu tuh sebenarnya, Pak. Wah 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 wah, luar biasa. Tuh. Ini kalau ngomongin tes ya, apa sih yang paling susah apa nih? Dites apa? Mikir tes materi sih mesti kayaknya ya. Kalau menurut saya pribadi tuh lebih tes bakat juga sih, Pak, karena saya ngerasa nggak ada bakatnya. Sebelumnya kalian ini memang sudah sering, eee, mengikuti mungkin dulu waktu di SMA atau mungkin di SMP pernah ngikuti acara serupa nggak? Program-program seperti ini? Oh, kalau acara serupa sih belum pernah, Pak. Cuma dari dulu mungkin Oh. lebih sering tampil aja kalau saya sih. Jadi Oh, sebenarnya juga suka acara kayak pemilihan duta kamu seperti ini nih karena terpancing gitu loh, Pak, buat oke. untuk berbicara di depan orang Termotivasi, banyak gitu iya dan itu iya kan iya. menambah pengalaman juga sama Pengalaman-pengalaman. melatih skill public speaking saya juga. Pernah, kayaknya dari postur tubuhnya cukup tinggi, mungkin dulu pernah jadi peragawati gitu atau model gitu? Enggak juga? SMK itu, yang lebih banyak aktif tuh memang Nabila. Saya tuh Oh, lebih nggak mau ribet dalam kegiatan sekolah-sekolah kayak gitu yang menurut saya itu menguras waktuku untuk main gitu loh. Nah, masuk kuliah itu aku memang bener-bener mendapatkan teman baru, terus saya menyadari aku tuh masih sedikit pengalaman. Jadi aku dapat teman baru yang memang bener-bener menurut saya tuh pengalamannya udah banyak. Jadi kayak aku merasa, "Oh, aku bisa nih belajar bagaimana menyesuaikan dalam keadaan." Terus aku merasa aku harus ikut gini-gini biar aku bisa ke depannya tuh kayak mereka. Dalam mmm, artian ada yang diceritakan saat kita tuh ketemu sama orang baru begitu. mhm. Kita mungkin besok lulus kerja itu nanti bisa cerita, "Oh ya aku di kampus tuh ikut gini, terus kayak gini tuh mestinya, begitu loh," begitu. Nah aku, eee, apa ya, awal mula itu tertarik duta gara-gara itu kan ada pemilihan, Putri Indonesia apa Miss Indonesia itu ya? Miss Indonesia Mhm. iya, di kampus. Nah, saya disuruh ikut sama Miss Dika karena memang saya tinggi, terus aku ikut itu tes tertulis, ternyata saya lolos. Oh, Iya, saya lolos, tapi saya merasa itu, aduh kok, Miss Indonesia ya? Terus aku merasa aku masih sedikit pengalaman jadi kayaknya nggak dulu deh. Jadi aku nggak berangkat pada interview selanjutnya. oke. Nah, akhirnya ada pemilihan duta. Aku kayak Udah, ya, itu memang setiap kelas kan memang ada perwakilan ya. Aku ya, merasa kayaknya aku nggak mewakili kelas deh. Aku memang bener dari aku memang pengen niat ikut begitu. ya, Akhirnya ya. aku ikut. Ya, hitung-hitung juga jadi perwakilan aku gitu kan. Akhirnya keterima. Aku juga sebelum itu juga udah ngomong-ngomongan sama aku ada kenalan sama kating yang memang itu duta. Mmm, Aku nanya, "Gimana nih, untuk duta?" "Ya udah ikut aja, gas," gitu. Okelah aku daftar, udah terus wawancara aku dateng, ternyata lolos. ternyata Iya, lolos. jadi menurutku itu memang seru sih menurutku kayak yang sebelumnya nggak pernah, terus akhirnya, ikut begini begini begini, yang sebelumnya aku nggak tahu nih, eee, apa catwalk yang belajar modeling itu, aku nggak tahu. Kemarin pas karantina itu aku diajarin, Diajarin? betul, jadi kayak Oh, seru juga ya kita jalan dengan hak tinggi 10 senti itu bener-bener wah, dan hasilnya memang kelihatan pas kita grand final kemarin. grand Jadi final kemarin ya, ada, betul, apa namanya, seremonial iya, untuk pada saat, apa namanya, kontestasi tadi ya. dengan aku yang nggak pede dengan
apa ya, aku public speaking itu kemarin yang kita opening number, itu tantangan buat kita teriak, kita pede di depan itu bener-bener gitu loh. Depan Iya, bener, apalagi yang itu. kita apa, speech satu-satu itu memang Iya iya, kita biasa presentasi itu di kelas dan itu kelas. udah biasa gitu Iya buat iya iya iya. kelas, "Oh bisa, ayo bisa bisa." Kemarin aduh udah hafal nih, udah di materi udah hafal, ngomong grogi, aduh salah, ya udahlah. Oh, sempet salah. Tapi memang kita pas karantina itu kan diajarin, public speaking ya sama Mbak Rifa itu. Iya. Ya itu kita kalau public speaking itu dikurangin "ae" Iya, Jadi pas kemarin speech itu aku nge-lag, aku diem sebentar terus aku lanjut ngomong, lanjutkan. begitu. Mhm. Jadi ya kayak ada sedikit, "Aduh salah ya," tapi pas di panggung juga itu kan kita nggak bisa mengontrol perasaan gugupnya. Betul betul Jadi betul. ya udahlah yang penting udah bagus, udah bisa lah. Ya Iya udah iya jadi iya iya. akhirnya keterima ya jadi duta intelijen saya. Data intelijen. Oke, jadi, ada kategorinya ada apa aja? Ini Yang pertama tuh ada winner juara satu Juara putra satu putri, juara putri, runner up satu juara putra putri juga, iya runner up 2 iya, juara duta intelijen, duta intelijen duta tadi, berbakat, duta berbakat, duta favorit, sama duta persahabatan. duta persahabatan. Kalau kamu apa? Kebetulan runner up 2. Oh, 2, Iya, yang satu duta intelijen. intelijen. Wah, mantap sekali. Oke 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 oke. Kemudian dari, eee, 14 orang ya total ya, putra-putri itu ya. Betul. Ini yang putra itu juga sama, untuk pelatihannya, untuk tesnya, untuk seleksinya sama juga? Sama, Pak, sama. Kita semua calon itu disamakan. Jadi untuk putra-putri disamakan, mungkin lebih ke perbedaannya mungkin catwalk kan putri pakai heels Pakai heels? dan putra kan enggak. Jadi Oh, lebih iya iya iya. perbedaannya kita harus menggunakan heels itu biar nggak oleng, entar akhirnya Oh, jatuh iya iya gitu. iya 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 iya. Tapi dilatih seperti itu sama di beauty class mungkin perbedaannya. Gitu, betul. Mungkin cowok dandannya sangat ini ya, sangat on point gitu ya, Iya iya Pak. iya 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 iya. Di situ mungkin lebih lebih kurang kurang lebihnya di situ. Iya 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 iya. Terus setelah melalui proses yang panjang, kemudian kemarin juga sudah, dilakukan penobatan, ini setelah ini apa nih? Apa yang dilakukan oleh para duta kampus ini nih? Oh, kita mungkin lebih melaksanakan program kerja yang udah kita susun sih, Pak. Oke, jadi ada program kerja yang disusun, Mhm. tugas dari kampus juga ada? Ada. Oh, iya iya Kita iya. sebagai kan duta itu sebagai ikon dari kampus Ya dan sebagai role model mahasiswa juga. iya Jika untuk kampus sendiri kita sebagai promotor kan untuk keluar kampus. iya. Kalau misal kita ada kayak promosi di sekolah-sekolah, kalau ada sebuah ajang yang mengundang duta kampus, yang mengundang STI maksudnya dan duta kampus yang sebagai perwakilannya, itu kita juga sebagai promotor, mempromosikan kampus kita, seperti itu, Pak. Mhm. Banyak juga ya, hal-hal yang, menjadi tugas kalian ya. Betul. Ini, bagi waktunya gimana nih sama kuliahnya nih? Ya, dibagi waktu aja, Bagi-bagi Pak, waktu, untuk sejauh ini nggak ada masalah kan? saya sendiri belum ada masalah sih, intinya mungkin lebih ke capek capek aja mungkin ya, Pak, karena saya juga selain ikut duta kan himpunan mahasiswa juga. Capek tapi seneng Iya, kan ya, yang penting karena di situ. senangnya itu dapat pengalaman dan kita tuh mainnya sama teman gitu loh, Pak. Iya Jadi iya iya. kayak saat kita sibuk ini nggak kerasa. Iya Jadi iya. mungkin kalau di rumah kayak rasa, "Aduh aku capek." Cuma kayak banyak pengalaman, banyak hal yang bisa kita ambil, jadi ya udahlah nggak apa-apa, capeknya dinikmatin gitu. Iya 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 iya. Selama ini yang tadi, ceritakan bahwa sama sekali belum ada, latar belakang sebelumnya ya, iya. untuk mengikuti hal seperti ini ya. Nah, setelah menjadi sekarang ini, ada nggak perbedaan, eee, yang sekarang mungkin, "Wah, berarti aku kalau tampil tuh harus seperti ini, kalau aku presentasi di depan kelas mungkin harus aku lebih baik," atau seperti apa? Ada ininya nggak, kesan-kesannya? Tentu ada sih, Pak. Ya Kayak, kita mungkin SMK tuh
masih mencari jati diri gitu ya, Pak. Iya, Jadi aku belum yakin, belum percaya diri, belum kayak percaya diri. gimana gimana sih kok teman-teman tuh bisa ngomong sama orang apa, di depan orang banyak, terus bisa pede ngelakuin ini, itu. Tapi setelah itu ke kuliah di STIS ini, aku belajar karena banyak mungkin juga dari perkuliahan juga kan kita nggak disuruh cuma mempelajari materi aja kan. Kita juga disuruh, berpikir kritis, terus presentasi di depan, apa sih yang menurut kamu itu terus, menjadi apa ya, salah satu, eee, mat pembahasan yang bisa kita Oh, kulik menjadi lebih dalam gitu loh, Pak. iya iya iya. Aku merasa aku jadi percaya diri, terus aku bisa Tambah percaya diri. betul, aku jadi bisa, mengendalikan aku, gimana sih kalau aku tuh nanti, presentasi di depan dengan topik ini, kamu apa yang harus dibawakan, terus untuk berbicara di depan umum, apalagi kemarin di grand final itu saya ngomong di panggung Mhm mhm. sendiri, itu memang benar-benar wah mentalnya tuh cukup ini ya, jadi menurut aku kalau kita, ketemu sama orang baru, terutama kita kan di perkuliahan ini kan ketemu orang-orang yang benar-benar berpendidikan, terus memang, orang-orang cerdas gitu ya, Pak. Iya. Kita udah belajar bisa sedikit bisa menyesuaikan sama mereka, begitu. Jadi nggak yang, apa sih, plonga-plong gitu, enggak gitu menurutku. Jadi kita tuh tahu, oh orang ini bahas apa, terus kita bisa nyambung dalam obrolan, jadi kita tuh punya rasa percaya diri gitu, Pak. Punya rasa percaya diri, "Wah bisa kok, coba aja, siapa tahu nanti dapat pengalaman, ngobrol sama bapak ini," begitu. Jadi serunya tuh di situ, serunya tuh kita, "Oh ya, menurut bapak itu tuh kayak gini, berarti kan memang, bapaknya ini orangnya kayak gini, jadi kita ikut Mmm, aja yang baik-baik, bagus loh," gitu. mhm. Aku gitu sih. Jadi kayak kita tuh belajar kayak, "Oh ternyata aku bisa begitu, kemarin ngobrol sama bapak ini enak loh, ya udahlah kayak gitu aja," begitu. Jadi impact-nya setelah menjadi duta kampus ini, itu terasa ya, ada perubahan dalam diri masing-masing ya? Betul. Semakin nambah percaya diri dan itu sangat membantu dalam kegiatan perkuliahan, betul ya? Seperti itu ya? Betul, kalau kemarin aku ada pelatihan, aku sebagai MC, itu aku sudah, "Oh bisa nih," karena aku memang sebelumnya udah pernah gitu loh, Pak. Jadi Oh ya, aku cuma, memperbaiki apa kesalahanku yang dulu, jadi aku introspeksi, terus aku, eee, menjadi lebih baik pas kemarin. Nah, kemarin juga ini ya, tiba-tiba aku jadi narasumber. Jadi aku itu Mhm. pelatihan itu sebenarnya, pelatihannya itu ada narasumber sendiri, iya? namun narasumbernya itu melemparkan ke aku. Jadi Oh aku iya? langsung iya, aku langsung cepat tanggap gitu kan, Pak, cepat tanggap bagaimana ini, audiens itu paham apa yang aku bicarakan, Iya? sama enggak yang membosankan. Iya. Aku juga memberikan, pengetahuan sedikit dengan kata lain aku juga menghibur mereka. Jadi itu Oke. menjadi tantangan sendiri lagi, Ya 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 gitu. ya ya. Mungkin Mbak Nabila ada? Ada tambahan? Nah, apanya ini? Yang Nah, mana ini? kesan-kesannya tadi, Oh ya, setelah menjadi duta kampus, itu, apa nih yang berubah nih? banyak, Pak. Banyak yang berubah ya? Dulu saya orang yang suka ngomong juga. Jadi Mmm, kalau soal ngomong di depan orang itu suka. Cuma kan mhm. dulu masih belum berbobot omongannya kayak kita ngomong mah cuma asal ngomong dulu ya. Ya ya Tapi ya. semenjak saya kuliah juga pemikirannya jadi lebih terbuka, Mhm banyak pengalaman yang masuk, banyak mhm teman-teman buat mhm sharing-sharing. Jadi mhm sekarang saya kalau ngobrol di depan orang itu tahu apa yang harus diomongin, apa yang nggak perlu diomongin, dan mental saya udah kebentuk sih, Pak. mhm. Saya merasa mental saya udah kebentuk. Apalagi semenjak saya kuliah di STIE ini tuh saya sering dijadiin buat MC MC acara juga. betul, lebih sering di MC kemarin waktu itu di Makrab, PKKMB, di kalau Oh ada sempat nge-MC di luar sempat iya, ini di ya, di luar Makrab, kampus ya? di luar kampus Di yang luar kampus acaranya ya? tuh acara Iya kampus. iya iya. Terus ngobrol, ngomong di depan bapak ibu dosen, itu Iya juga betul. bisa melatih keberanian saya, jadi nggak terlalu gugup. Jadi bisa mengendalikan juga gestur saya kan sebenarnya saya ada panik nih, Pak, depan Nah, panggung kalau misalnya maju ini.
nervous ya kalau Nervous banget, di Kak, ini tapi ya? semenjak semenjak tahu harus gimana kalau sebagai public speaker itu, ya udah kita bisa ngomong gitu, harus tenang, menenangkan diri terlebih dahulu, mengendalikan, terus kita tahu apa yang mau kita omongin, jadi udah ngalir aja, lancar gitu. Seperti itu ya. Sangat sangat bermanfaat banget bagi saya untuk acara ini gitu lah, Pak. Oke oke oke, luar biasa sekali. Betul. Oke, pertanyaan lagi nih buat kalian berdua. Ini, mengenai, perkuliahan ya, Iya, karena kan, teman-teman semua juga adalah seorang mahasiswi ya, yang betul. selama ini, eee, memiliki tugas sebagai seorang mahasiswi ya pasti belajar, Betul kayak gitu. betul. Nah, sebetulnya nih STE Pariwisata API ya, ini apa yang, teman-teman dapatkan selain di duta kampus ya? Iya. Pelajaran apa yang menarik, pelajaran apa yang betul-betul memiliki, eee, menurut teman-teman masa depan yang sebetulnya menjanjikan atau enggak? Oh. Seperti itu. Oke, kalau menurut saya ini menjanjikan ya, Pak. Oke. Apalagi di STI ini tuh kan jurusannya ada di manajemen pariwisata. Oh ya? Sedangkan pariwisata itu lingkupnya itu sangat luas sekali. Hmm. Bisa di perhotelan, di pariwisata sendiri, di kedinasan juga masih bisa. Hmm. Jadi itu kita andai kata kita lulus dari sini, itu masa depan tuh loker-loker itu banyak gitu loh, Pak, loh. Oh, Jadi andai kita misal di sini untuk berkuliah di sini itu sangat banyak manfaatnya. mmm, Justru karena di sini juga saya tuh ngerasa, wah saya tahu nih mau ngapain habis lulus. mhm, Jadi banyak ilmu yang kita dapat dan itu yang ilmu kita dapat itu nggak cuma satu. Kita nggak cuma fokus di manajemen kan, kita tidak hanya fokus di manajemenan, tapi kita fokus juga di pariwisata. Jadi 2 ilmu yang langsung kita dapatkan saat saat, sebagai mahasiswi di kampus ini gitu loh, Pak. mmm, Seperti itu kalau menurut saya. Jadi ini sangat bermanfaat gitulah. ya, pertanyaan berikutnya nih. Wah, Baik. oke. Banyak pertanyaan ya kayaknya ya saya ya. Mas Menarik sekali soalnya duta kampus ini, kalian itu adalah, wakil ya dari tuh. sekian ratus anak-anak mahasiswa, mahasiswi yang terpilih, ya. Jadi kalian bisa dibilang adalah sekian dari, orang-orang yang terpilih, ya kan. Saya pengen nanya, menurut kalian ya, sekarang ini lagi trennya adalah di media sosial, ya. Bagaimana menurut kalian, dari apa yang didapatkan di kuliah, nantinya itu untuk bisa dikembangkan, ya, diedukasikan keluar, ya kan? Tapi dari sisi media sosial, apakah itu bisa, baik, dan, eee, maksud saya itu memang harusnya demikian atau bagaimana? Kalau menurutku bisa sih, Pak. Apa ya, eee, kita tuh seperti yang dibilang Nabila, kita di STIE ini tuh sudah belajar pariwisata sama manajemen. Jadi 2 apa ya, yang di mana di kampus-kampus lain itu nggak ada, di sini tuh jadi satu begitu. Oke, Jadi kita tuh juga belajar, apa sih itu pariwisata, sedangkan pariwisata sendiri untuk di Indonesia, untuk, tahun-tahun ke depan itu memang menjadi sektor ini ya, untuk menunjang ekonomi itu menjadi sektor utama begitu. Karena memang dari pariwisata itu, eee, mendapatkan keuntungan dari kegiatan-kegiatannya, apalagi sekarang banyak banyak tren-tren pariwisata begitu kan, Pak. Dan untuk tren-tren pariwisata sendiri itu di sosial media memang, menjadi salah satu daya tarik begitu, Kak. Apalagi, untuk anak-anak muda. Sekarang banyak kayak rekomendasi-rekomendasi yang memang, mhm mhm, dibuat oleh vlog-vlogger apa, yang pembuat konten begitu, Pak. iya, Jadi kalau kita mau liburan, kita tinggal searching aja udah kayak rekomendasi wisata di Jogja itu udah banyak banget itu, Pak. Itu menjadi salah satu, ini sih, Eee, promosi juga. Jadi untuk
mahasiswa STIE juga itu sebenarnya bisa, untuk ikut menjadi apa, misal konten kreator yang memang mempromosikan desa-desa wisata atau tempat-tempat wisata di Jogja. Apalagi, di STIE Pariwisata Api ini tuh mahasiswanya tuh enggak cuma dari Jogja, Iya, ada dari teman luar juga ya? ada dari Sulawesi, ada dari Kalimantan, ada dari NTT, terus ada dari Sumba. Sumba itu NTT ya? Ya. Nah, dari Sumba itu banyak sekali, Iya Pak. iya 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 iya. Dari apa, teman saya juga ada Kuningan, terus ada dari Jawa Timur Jawa itu Timur juga ada. ada dari yang Bali itu ada ya. Nah, memang itu, menjadi salah satu, apa ya, salah satu ikon STIE Pariwisata Api menjadi, kampus yang menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang, besok keluar dari kampus itu menjadi Menjadi tenaga ahli betul, gitu, menjadi tenaga baik dalam ahli. bidang teknologi maupun, secara akademik ya, seperti itu Betul. ya. Jadi memang di STIE itu, banyak sih, Pak, peluang-peluang yang ketika nanti lulus itu banyak banget, eee peluang Peluang-peluangnya. untuk pekerjaan itu memang banyak. Karena untuk orang tua saya aja udah mengakui, pernah bilang sama aku gini, "Kamu besok lulus aja udah banyak kok lowongan-lowongan yang satu jurusan sama kamu di SSTIE Pariwisata Api," gitu. Wah, Iya, mantap. jadi aku kayak, "Yah, okelah," gitu, aku jadi, eh, ya udah ikut sekarang, ikut kegiatan apa pun tuh menurut saya menjadi investasi buat aku besok lulus. Jadi untuk aku, eee, CV-nya tuh ada begitu CV-nya ada menurutku, ya. iya. Kalau lebih dalam lagi dari sisi teori yang diajarkan di kampus ya, mata kuliah apa sih sebetulnya yang mendukung mendukung untuk itu ya? Apakah di, ST Pariwisata API Yogyakarta ini juga mempelajari mengenai bisnis, marketing? Ada, Pak, Ada ada. Ada, tentu aja ada karena kita kan yang pertama diutamakan memang di manajemennya, di manajemen manajemennya, terus ada pariwisatanya. Di pariwisatanya? sini tuh kita juga ada akuntansi. Akuntansi juga Akuntansi ada, ada, ekonometrika membahas itu ekonomi itu, ada yang statistik, ada statistik juga juga ada. tentang manajemen keuangan, manajemen Iya, operasional, masih ada juga ya. Dan itu memang benar kita juga ada banyak sekali mata kuliah yang mengenai ekonomi. ekonomi, Jadi betul. ekonomi itu dibahas di sini, Pak, dan Mhm, ada juga pariwisata. Jadi kita nggak pariwisata. hanya belajar dalam kelas untuk berhitung-hitung, tapi kita juga ada yang kuliah yang nyantai, Kuliah bahkan kita gitu. keluar keluar dari kampus, Oke, kuliah lapangan, kuliah kita langsung ke lapangan. lapangan, ke tempat wisata, ke desa wisata, dan kita tuh belajar di situ, sama-sama Mmm, belajar. Karena ada di pariwisata itu kan, mata kuliah yang pariwisata itu seperti, eee, yang mana? CBT, iya iya iya, Hotel Based Tourism itu, terus iya. ada pengantar pariwisata juga, ada pariwisata berkelanjutan, ada promosi pariwisata, dan masih banyak lagi, Oh, ekowisata yang juga tadi ada. diceritakan ya, promosi wisata itu Betul, bisa dengan berbagai macam platform ya di situ betul, ya. betul. Kalau untuk, marketing nih saya pengen lebih dalam nih. Marketing ini kan, salah satu, ilmu yang juga dipelajari di ekonomi. Nah Betul, ini untuk penerapannya di pariwisata nih, kira-kira, seperti apa nih? Apakah, marketing yang tadi dibicarakan iya, tentang promosi itu mhm. apa aja sebetulnya? Kalau marketing kan itu mengenai pemasaran ya, Pak, ya, Pemasaran? pemasaran, pengelolaan juga. Mhm mhm. Jadi kalau di pariwisata ya pasti tentang pengelolaan desa wisata atau tempat wisata yang Oh, ada di desa wisata. iya betul, desa Ya ya wisata, ya tempat ya. wisata yang dikelola, ditingkatkan atau untuk nantinya untuk berkelanjutan itu, Pak. Mhm mhm. Jadi nggak hanya merawat desa wisata atau tempat wisata saat itu saja, tapi kita mengupayakan untuk perawatannya, pengelolaannya itu berkelanjutan. Mengembangkannya Betul, juga. dikembangkan lagi dan tidak hanya stuck di situ karena kita pasti mengikuti tren kan ya, Pak, mengikuti tren yang ada, jadi biar tempat wisata atau desa wisata yang itu tuh tidak tertinggal. Makanya dengan itu kita gunakan marketing untuk mempromosikan lagi pariwisata itu agar semakin naik dan mengikuti perkembangan zaman tentunya. Jadi
pariwisata itu tidak akan tertinggal dan tidak akan terbengkalai lah ya, Pak, istilahnya, Oh, seperti itu. jadi selalu di-update ya, Betul, desa selalu. wisata. Ini menarik juga nih, desa wisata salah satu, subyek yang sering jalankan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata UPI Iya, ini. Ada beberapa desa wisata sih sebetulnya yang pernah banyak ini. Banyak ya? banyak gitu, Pak. Ini salah satunya ada yang di Turi itu ada desa wisata, Mbak. It Kemarin di Turi itu ada desa wisata Kembang Arum, itu memang Desa wisata Kemang. desa wisata yang memang maju, dan yang saya tahu itu ketuanya itu dosen, eee, kampus sebelah Ya, gitu. Jadi menurut saya itu, eee, desa wisata yang maju itu tentunya tuh kembali ke SDM-nya. Jadi SDM-nya, mendukung dan cerdas bagaimana cara mengelola itu menjadi salah satu, apa ya, keuntungan sendiri gitu, Pak, iya 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 untuk iya desa wisata tersebut iya gitu. iya iya iya. Untuk, apa ya, kan nggak cuma satu atau berapa, sedikit ya, Iya iya iya. desa wisata yang sudah maju Iya di Sleman, Jogja itu, iya. karena menurutku mungkin dari, dinasnya itu juga mendukung gitu loh, Pak. Mhm Mereka memang mendukung desa-desa wisata yang memang menjadi potensi menjadi menjadi objek wisata baru gitu. mhm. Itu dari saya sih, karena memang kemarin aku ke Desa Kembang Arum, itu memang, wah bagus sih, Pak, udah ke Iya sana iya, sini tuh udah maju gitu. maju ya. STY itu juga itu loh, Pak, kita berkolaborasi. Jadi Mmm. kayak ada desa wisata yang di bawah naungan STY. Mmm, Jadi kita bekerja sama untuk dalam pembimbingan. oh Jadi desa binaan? iya betul, desa binaan dari STY Pariwisata Yogyakarta itu ada beberapa, itu ada salah satunya di Prambanan. Sekitar di sana itu ada 3 kalau tidak salah itu Mhm masih rintisan, mhm dan STI Pariwisata Api Yogyakarta itu sebagai pembimbing, sebagai pengawas itu, sebagai binaan, membina untuk desa wisata itu untuk lebih berkembang lagi gitu loh, Pak. Terus juga masih yang di daerah Turi itu juga ada juga? ada di Wah banyak Kaliurang, ya. ya banyak. Makanya kalau dibilang udah berapa desa wisata yang kita kunjungi, wah banyak, Pak. Purworejo ada nggak Purworejo? Purworejo ada harusnya, Pak. Ada, cuma karena Purworejo masih sangat butuh untuk dikembangkan lagi itu. Nah bisa dong. Bisa, harusnya bisa ya, habis lulus ya kita rombak Purworejo. Karena kita kan juga kalau sekarang harus datang pulang kan agak susah ya Pak, Susah untuk ini. ikut mengembangkan Purworejo gitu. Mungkin Oke kalau oke. yang nonton ini entar bisa ikut, "Ayo kembangkan Purworejo." Bagus. Mantap Betul, mantap. Purworejo Pride. Oke, ini yang bagian terakhir nih, pesan-pesan buat adik-adik SMA yang barusan lulus, apa nih yang bisa disampaikan oleh, Mbak-mbak ini, mereka, harus seperti apa? Kemudian, eee, bisa sedikit memberikan penjelasan juga bagaimana sih kegiatan perkuliahan di, pariwisata, di mana di sini juga mempelajari ekonomi dengan, konsentrasi di manajemen pariwisata. Monggo silakan nanti satu-satu ya. Oke, buat teman-teman atau adik-adik ya yang mau berkuliah di STI Pariwisata Api Yogyakarta, ayo nggak usah ragu sih menurut saya ya, Mmm. karena pariwisata api Yogyakarta, STIE itu sangat keren. Mmm, Jadi untuk kalian yang berminat bersekolah bersekolah maksudnya pengalian melanjutkan kuliah. kuliah tapi nggak terlalu pengen memikirkan biaya yang lumayan. Di Mmm, STIE Pariwisata Api Yogyakarta ini kuliah yang sangat ringan biayanya, ringan dan ada biayanya, juga program beasiswa beasiswa untuk juga ikut ada? kuliah juga ada, Pak, ada kelas Bagus karyawan bagus dan lain sebagainya. bagus. Jadi untuk kalian semua tuh pasti bisa untuk mendaftar di STI Pariwisata Api Yogyakarta. Dan kuliahnya asik kok, Iya bener-bener asik ya. asik yang kita tuh hanya untuk memikirkan manajemen dan kita pariwisata juga, jadi itu lebih nyantai karena kelas Nyantai. kita pasti
bisa kita untuk keliling, untuk ikut kuliah di lapangan, jadi kita bisa mengenal desa wisata baru, cara pengelolaannya, manajemennya juga, itu tuh Mhm. sangat luar biasa pengalamannya. Iya Jadi, iya. nggak usah ragu untuk daftar di STI Pariwisata Yogyakarta. Mantap. Silakan. Kalau menurut saya untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, memang, kita tuh jangan ragu, karena di kampus mana, itu tergantung dari pribadi masing-masing untuk Mmm, keinginan kita maju. iya. Jadi untuk saya aja kuliah di STIE Pariwisata API Yogyakarta aja aku udah merasa aku tuh ada kemajuan yang bener-bener menurut aku berguna banget Mhm. untuk besok aku lulus. Iya. Dan apa namanya, untuk di STIE Pariwisata API Yogyakarta seperti yang Nabila bilang itu, di sini nyantai karena memang kita kuliahnya pariwisata itu kuliah tapi berkedok kita jalan-jalan begitu. Oh, Banyak iya, banyak project iya, jalan-jalan bisa lihat ke lapangan. Iya. banyak project-project yang memang kita, kuliahnya itu di luar kampus. Jadi ke museum, terus ke apa, Prambanan, apa ke candi-candi, Iya iya. begitu. Jadi memang setiap mata kuliah memang itu ada project yang mengharuskan kita itu keluar. Jadi Mhm. kita tuh dapat ilmu nggak cuma di kelas begitu. Iya iya. Ya, dari dosen-dosen juga, mengajarkan kita itu bagaimana cara, me-manage terus membuat apa ya, membuat kayak aktivitas yang membuat kita tuh merasa, "Oh ini tuh ada gunanya untuk, ilmu," gitu. Jadi betul ada manfaatnya terus kalau misal kalian ragu tuh kayak kalian belum mencoba tuh masih bertanya-tanya gitu loh, kalau nggak dicobain tuh nggak tahu Nggak begitu. tahu, Iya, ya harus dicoba ya. makanya Betul. di sini kita menceritakan apa yang memang ada. Nah, untuk selanjutnya itu tergantung memang dari personal. Jadi, Mhm. kita juga di sini sebagai, mahasiswa itu memang suka sih, maksudnya bangga juga di STIE karena menurutku memberikan impact positif bagi Mhm. aku, mungkin juga bagi Nabila juga karena memang kita menjadi, pribadi yang mengikuti zaman dan, berpikiran terbuka begitu. Dengan, selain dari apa, pembelajaran juga dari teman-teman juga menurut aku, memberikan pengaruh yang positif begitu. Jadi aku senang sih kayak menjalani kuliah saat ini tuh aku suka. Jadi nggak merasa terbebani, "Ih, kok kuliah tuh gini?" Enggak sih. Paling itu kalau pas kita posisi capek, mungkin kita, "Ih, Capek, iya. ini tugas banyak banget." Tapi ya setelah itu happy lagi, begitu. Iya iya iya. Baik sekali, mantap sekali. Ngomong-ngomong kalian ini kos di sini atau Terus di di sini daerah? iya, deket deket sini. Gimana suasana kos-kosan di sini enak nggak? Kalau aku enak, Enak karena ya? iya, karena aku ngekos di kos cewek, khusus cewek. Iya iya Dan itu cowok itu nggak boleh masuk sama sekali dan iya menurut aku di lingkungan kosku itu enak karena aku dapat temen itu iya bener dari berbagai kampus. Jadi iya. ada dari ETMA, ada Mmm, Stikes, ada di ITN-nya juga ada, terus mhm. di Proklamasi juga ada. Itu dari Lampung, dari Kalimantan, Batak, ada juga yang dari Timor Leste, itu ada di kampusku. Jadi menurut aku itu cukup membuat aku dapat kenalan baru dan dapat, apa ya, kayak pengetahuan yang kita sebenarnya tuh nggak perlu-perlu amat, tapi kita tuh suka gitu loh ngejalinnya. Kayak kita sama ini, sama anak Batak. Batak Mhm, sama Jawa kan beda ya, Kak, ya. iya. Ya, jadi kalau kita di kos itu kita tuh cerita banyak banget itu kayak, "Oh ya di Batak tuh kayak gini gini gini." Terus kadang ada, "Eh, kamu tuh kayak gini gimana sih?" Gitu. Jadi kita tahu budaya mereka dan mereka juga tahu budaya kita dari lewat kita begitu, Pak. Cukup asik sebenarnya karena perbedaan watak, perbedaan Kultur, betul, jadi itu kayak kita ketawa, bercanda gitu tuh asik gitu. asik. Iya. Untuk makanan gimana? Untung saya Nggak di sini makan? banyak, Pak, bermacam-macam gitu ya, macam-macam harga, macam-macam rupa. Masih macam rupa, Masih sama-sama Jawa, jadi masih nggak ada sama-sama perbedaan Jawa, rasa, karena iya kita iya. kan sukanya manis nih kan ya, biar kayak kita gitu manis.
Jadi buat adik-adik, SMA yang Iya. barusan lulus kuliah, kalau mau melanjutkan di STI Pariwisata API, tidak usah khawatir ya, di sini Betul. kos-kosan banyak, Betul, banyak sekali. makanan juga banyak, ya kan, Banyak seperti itu. sekali. Teman-teman dari berbagai macam universitas di sini juga banyak, Betul. kayak gitu ya. Beragam banget, Pak. Beragam sekali. Baik, terima kasih sekali, Iya, luar Bapak. biasa pengalamannya yang sudah diceritakan. Iya. Kapan-kapan mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Boleh. Mungkin Siap. bisa Kita atur waktu, Pak. ya, kita atur waktu, kita tambah banyak, teman-teman. Ini dari duta kampus baru 2 ya, Baru ini masih 2. banyak Iya, ya. Pak, Nah, masih nanti ada kapan-kapan lagi. kita bisa kumpulin lagi, Siap, ya. Bapak. Baik, terima kasih sekali Terima atas waktunya, kasih. semoga sukses selalu. Amin. Begitu kita ngobrol dengan teman-teman dari Duta Kampus Pariwisata API Yogyakarta. Nanti selanjutnya akan kita kulik lagi teman-teman yang lain lagi, yang dia juga Duta Kampus. Terima kasih. Thank you for watching.